Halo, apa kabar sobat semua? Kembali lagi bersama Mimin yang masih akan memberikan asupan film untuk kalian, yang pastinya seru dan menarik untuk kalian ikuti. Pada film kali ini ada sebuah film bergenre horor asal Korea Selatan, menceritakan tentang keluarga kaya raya yang terpaksa harus memindahkan makam leluhurnya karena mendapatkan gangguan gaib. Namun karena hal itu, teror mengerikan mulai menghantui mereka semua yang terlibat. Dan tak perlu berlama-lama lagi, mari kita tonton bersama. Let's go! Di awal film diperlihatkan seorang wanita bernama Huarim dan pria di sampingnya bernama Bong Il. Mereka berdua merupakan tim paranormal yang dipanggil untuk menyembuhkan seorang bayi yang mendapatkan sakit aneh. Saat sampai di lokasi, Huarim mulai melakukan ritualnya. Setelah beberapa saat melakukan ritual, Huarim mengatakan gangguan ini ada hubungannya dengan anggota keluarga si bayi. Lalu sang ibu menyangka suaminya Jion dan kakeknya ada sangkut pautnya dengan hal ini. Lalu mereka menuju ke kediaman Jiong. Dia mengkonfirmasi kalau memang benar banyak terjadi hal aneh akhir-akhir ini. 형이 정신병원에서 Kakaknya baru saja melakukan bunuh diri, kemudian sang bayi mengalami sakit aneh yang tidak bisa dideteksi oleh medis. Wari mengatakan sejak kedatangannya di rumah Jiun, ada bayangan gelap yang mengintari rumah. Dia mengira itu arwah kakek Jiun atau leluhurnya yang sedang marah. 여기 핏줄들을 누르고 있는 그림자. Mendengar itu, Jiun bertanya apa yang harus dilakukannya. Warim berkata solusinya adalah membongkar kuburan mendiang kakek dan memindahkannya. 가들을 불러야 되는데. Di tempat lainnya, seorang pria bernama Kim Sang-do dan rekannya bernama Yong Geun sedang membongkar kuburan. Mereka berdua seorang ahli Feng Shui yang sering diminta untuk tugas-tugas seperti ini. 깨끗하네. Lalu saat malam harinya, Huarim dan Dong Il menemui mereka untuk diajak bekerja sama memindahkan kuburan leluhur Jion. Huarim bercerita kalau mereka dari keluarga kaya raya. Namun arwah leluhurnya saat ini sedang marah dan mengganggu keluarganya. 장손들이 귀신병을 앓더라고. Di rumah Jion, ibunya tidak yakin dengan rencana pembongkaran kuburan yang sudah berumur 100 tahun itu. Sang ibu memang tidak percaya tahayul seperti itu, namun Jion tidak peduli karena hal ini menyangkut kondisi anak bayinya. Sementara ayahnya hanya bisa diam di kursi roda karena sedang sakit. So I make the decisions. Keesokan harinya, Kim menemui Jiun. Dia berkata sebelum melakukan pembongkaran, dia harus mengetahui terlebih dahulu nama mayat dan asal-usulnya. Lalu Jiun memberikan sebuah syarat kepada Kim, bahwa setelah digali kuburnya, peti itu tidak boleh dibuka apapun alasannya, dan langsung dikremasi saja. 바로 화장해 주십시오. Kim lalu meminta untuk melihat terlebih dahulu makam itu. Mereka pun semua menuju ke lokasi. Kim dan rekannya masih tidak mengerti kenapa dilarang membuka peti kakeknya. 불안하다. 관에 뭐가 들어있는 건가? Kuburan kakek Jiun berada di sebuah hutan perbukitan terpencil. Sesampainya di sana, Kim mengamati situasi di sekitar yang tampak sangat menyeramkan. 여기 이사는 아는 곳이에요? Lalu dia mencari nama kakeknya di nisan itu, namun tidak tertulis apapun. Kata Jion, nama sengaja disamarkan karena saat itu sedang rawan perampokan. 조용히 소박하게 모셨다고 들었습니다. Kim kemudian bertanya siapa yang merencanakan pemakaman dilakukan di tempat ini. Kata Jion, ada seorang biksu bernama Kisune. Dia merupakan kawan baik kakeknya. Lalu beberapa saat merenung, entah karena firasat buruk atau bagaimana, Kim memutuskan tidak mau melakukan pembongkaran kuburan ini. 것 같습니다. Dia pun menjelaskan bahwa selama 40 tahun karirnya sebagai ahli Feng Shui, dia tidak pernah melakukan tugasnya di tempat aneh seperti ini. Ditambah dia melihat bayangan seekor rubah di makam itu. 너는 상극이야. 이건 말이 안 되는 거라고. Saat berkumpul di kediaman Jiun, dia sangat memohon untuk berkenan memindahkan makam kakeknya. Karena hal itu berkaitan dengan kondisi anaknya saat ini.
Lalu Kim bertanya sekali lagi, apa ada yang disembunyikannya? 두 분께 숨기는 건 없습니다. Namun Kim merasakan keanehan atau aura menyeramkan di area makam itu. Huari memiliki sebuah rencana untuk melakukan sebuah ritual saat melakukan pembongkaran. 이장이랑 동시에 하는 거지. 아니 애가 아프다잖아. 네? Keesokan harinya proses pembongkaran makam dilakukan dan ritual pun dilaksanakan. Lalu 5 ekor babi disiapkan dengan 5 orang penggali dengan siau babi. Jaehyun hadir, begitu juga dengan sang bibi. Huari melakukan ritual itu bersama Dong Il. Bersamaan dengan itu, 5 orang lainnya melakukan penggalian. Beberapa saat kemudian, akhirnya para penggali berhasil mendapatkan peti itu dan langsung dimasukkan ke dalam mobil untuk selanjutnya diantarkan ke tempat kremasi. Sebelumnya, salah satu penggali yang bernama Chang Min menemukan seekor ular berkepala seram di liang kubur itu. Karena merasa ular itu berbahaya, dia pun langsung membunuhnya. Namun sesaat kemudian langit langsung menjadi mendung. Suasana menjadi mencekam. Seperti akan ada sesuatu yang buruk terjadi. Di perjalanan menuju tempat kremasi, tampaknya hujan semakin deras. Kim memberitahukan kalau kremasi harus ditunda. Karena menurut kepercayaannya, mayat yang dikremasi saat hujan, arwahnya tidak akan sampai ke langit. 화장을 좀 미뤄야 될 것 같습니다. 오는 날에 다시 화장을 하면 됩니다. Lalu untuk sementara, Yong Geun membawa mayat itu disimpan di rumah sakit terdekat. Dia mempercayakan temannya untuk menjaga peti itu. Sementara Kim mengunjungi seorang biksu yang tinggal di sekitar. Dia menanyakan perihal biksu Kitsune yang disebutkan oleh Jaehyun. Namun biksu itu tidak mengenalnya. 혹시 기순애인가요? 기순애요? Kim bercerita kalau dia sedang menggali sebuah kubur milik kakek keluarga kaya raya di puncak bukit itu. Biksu itu pun langsung bercerita bahwa dahulu ada rumor bahwa makam itu adalah milik dinasti Joseon. Itulah sebabnya perampok makam banyak yang datang ke situ. 갑부의 무덤이라는 얘기도 있었고. Lalu biksu menunjukkan bekas alat-alat milik perampok yang dahulu digunakan untuk menggali makam itu. Namun anehnya mereka semua gagal melakukannya. Dia menduga kalau ada sosok penjaga di area makam itu. Sementara di rumah sakit, teman Yonggun yang melihat sebuah peti yang mewah itu berpikir di dalamnya ada sebuah harta karun. Lalu dia pun membukanya. Saat peti itu terbuka, sang arwah langsung keluar. Seketika Hwarim yang berada di dekat situ jatuh tidak sadarkan diri. Saat tersadar, dia menjelaskan apa yang sedang terjadi. Bahwa ada sosok arwah yang keluar dari peti itu dan dia sangatlah jahat. 나왔다고 거기서 존나 험한 게. Pada malam harinya, arwah itu memburu ayah Jeon yang merupakan anak dari arwah itu. Dia membunuhnya saat itu juga. Kemudian ibu Jeon juga dibunuh. Hwarim berkata selama 100 tahun arwah itu telah berteriak meminta tolong. Namun tidak ada yang mendengarnya. Dan saat ini arwah itu sedang memburu keturunannya. Mendengar hal itu, Kim segera menghubungi Jeon karena nyawanya sedang dalam bahaya. Hwari melakukan ritual untuk menarik arwah itu agar kembali. Dia menggunakan tubuh Bong Il sebagai medianya. Arwah itu berhasil masuk ke tubuh Bong Il. Dia berkata kalau dia ingin membawa pergi anak keturunannya. 데리고 가려고. Bersamaan dengan itu, sang arwah kembali keluar dari tubuh Bong Il. Sementara Kim sudah sampai di depan pintu hotel Jeon dan memanggil-manggil Jeon. Dari dalam, Jeon mendapatkan telepon dari arwah yang menyamar sebagai Kim. Dia melarang untuk membuka pintunya. Lalu dia memintanya untuk membuka jendela. Dan saat itu pula sang arwah berhasil merasuki tubuh Jeon. Kim yang sedari tadi mendobrak-nobrak pintu akhirnya berhasil membuka pintu itu. Lalu dia melihat kondisi Jeon yang kesurupan. Setelah itu Jeon memutar-mutar lehernya hingga patah dan akhirnya dia pun mati.
Sementara Hwarim dan Yeongeun membawa peti itu untuk dikremasi, karena hal itu satu-satunya cara agar arwah itu tidak mengganggu lagi. Namun mereka harus meminta izin dulu kepada keluarganya. 빨리 서두르세요. 법밖에 없습니까? Walaupun saat ini arwah itu sudah berada di depan sang bayi. Beruntung sang bibi segera memberikan izin kremasi, yang membuat arwah itu pun gagal membunuh sang bayi. Keesokan harinya, Kim menjenguk Changmin, penggali kubur yang membunuh ular di kuburan. Dia tiba-tiba sakit keras setelah kejadian itu. Changmin meminta tolong kepada Pak Kim untuk mencari ular itu dan memintakan maaf karena telah membunuhnya. 찾아서 지성 좀 드려줘요. Kim kembali ke makam itu sendirian untuk mencarinya. Dia menggali kembali kuburannya, namun ia malah mendapatkan sebuah peti lagi di dalamnya. Namun anehnya peti itu dalam posisi vertikal. 수직으로 세워져 있는 관 본 적 있어? Dia pun memberitahukannya kepada teman-temannya. Mereka berempat akhirnya berhasil mengangkat peti itu, lalu membawanya ke rumah biksu yang kemarin ditemui Kim. Biksu itu tampaknya sangat bingung dan ketakutan melihat sebuah peti besar itu. Untuk berjaga-jaga, Hwari lalu memagari peti itu dengan beras ketan dan darah kuda. Setelah itu mereka memanggil Bibi Jion untuk datang. Kim bertanya apa yang sebenarnya mereka sembunyikan. Namun sang bibi berkata dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu. 모르겠습니다. Kim menduga bahwa kakak Jiun merupakan seorang yang sangat terkenal pada masa lalu. Dan karena suatu hal yang salah, dia terpaksa dimakamkan di tempat itu oleh biksu yang bernama Gisune. Sang bibi melanjutkan jika sebenarnya biksu itu bukanlah orang Korea, melainkan orang Jepang. 무라야마 존재라고 했습니다. Kemudian sang bibi itu pun pergi dan menyerahkan semua urusan ini kepada mereka semua. Lalu Pak Biksu mengundang mereka semua untuk makan malam di rumahnya. Sementara Hwari mencoba mencari tahu soal Biksu Kitsune dengan menelpon temannya. Dia pernah mendengar nama itu dari gurunya. Katanya dia adalah seorang iblis rubah Jepang yang sangat jahat. 선생님이 가끔 얘기했잖아. Sementara itu Bong Il terbangun dari mimpi buruknya. Lalu dia memeriksa keadaan di sekitar. Dia melihat sesosok misterius sedang memangsa babi itu hidup-hidup di kandangnya. Dia lalu membangunkan Hwarim. Namun saat Hwarim akan pergi, dia ditahan oleh jin penjaganya, yang mengingatkan bahwa yang sedang dihadapinya adalah makhluk jahat yang sangat berbahaya. Mereka berdua masuk ke dalam gudang untuk memeriksa peti itu. Tetapi peti itu telah rusak dan sosok di dalam peti itu telah berhasil keluar melewati atap. Karena merasa situasi sangat berbahaya, Hwari lalu merintahkan Bong Il untuk membangunkan semua orang. Dia melihat sosok makhluk berbadan tinggi besar di balik pintu yang sangat menyeramkan. Bong Il kemudian datang untuk menolongnya, namun percuma. Bong Il malah terkena luka luar biasa di tubuhnya. Makhluk itu pun kembali mengincar Hwarim. Beruntung dia bersandar di sebuah patung Buddha. Seketika makhluk itu pun berubah menjadi kobaran api yang terbang berputar-putar di atas. Kim dan Yonggun kemudian datang. Tertegun kaget melihat apa yang sedang terjadi di hadapannya. Setelah itu makhluk yang berubah menjadi kobaran api itu pun pergi entah kemana. Keesokan harinya setelah kejadian itu, Kim dan Yeongeun sedikit mengalami demam karena shock dengan kejadian tadi malam. Sementara di ruangan lainnya, Bong Il masih dalam keadaan belum sadar karena luka yang sangat parah. Sambil menunggu Bong Il sadar, Hwari menceritakan perihal sosok menakutkan tadi malam. Menurut penglihatannya, dia bukanlah arwah jahat. Lebih dari itu, dia bisa disebut seorang iblis. Kemudian Hwari memanggil kakak dan adiknya untuk membantunya memanggil arwah yang ada di dalam tubuh Bong Il. Setelah melakukan ritualnya, arwah itu pun terpancing untuk berbicara. Dia berkata jika dirinya adalah prajurit dari jenderal yang telah membunuh ribuan nyawa.
Jenderal yang dimaksud adalah sosok iblis Jepang itu. 해드릴 거야. Setelah selesai, sang kakak memperingatkan Hwarim untuk menjauhi iblis itu karena dia sangatlah berbahaya. Lalu kakak dan adiknya itu pun kembali pulang. Saat melihat sebuah peta, Kim seperti mendapatkan sebuah petunjuk. Kemudian dia kembali ke rumah biksu untuk mencari petunjuk itu. Di dalam gudang dia menemukan sebuah buku berbahasa Jepang yang di dalamnya ada sebuah foto para perampok makam itu. Lalu Pak Kim menggunakan peralatan milik para perampok itu untuk mencari sesuatu di makam itu. Namun tidak disangkanya dia melihat sosok iblis itu dari dalam tanah. Ternyata iblis tadi malam itu kembali ke makam. Pak Kim kemudian menemui rekan-rekannya. Dia bercerita kalau di dalam makam itu ada sebuah pasak besi yang ditanam oleh iblis rubah itu. 대빵만한 새침을 박았다는 거지. Sebelum Jiong mati, dia sempat mengatakan ada rubah memotong pinggang harimau. Dan di makam itu adalah titik koordinat yang disebut pinggang harimau tanah Korea, di mana banyak para pejabat zaman dahulu dikubur di sana. Dan iblis itulah yang saat ini menjaga tempat makam itu. Bagaimanapun caranya dia harus mencabut pasak itu dari sana. 없어지면 봉길이도 괜찮아질 수 있잖아. Lalu tiba-tiba Bong Il kejang-kejang. Hwarim merasa iblis itu menghindari tato doa di badan Bong Il. Dan mungkin karena itulah Bong Il masih bisa bertahan sampai sekarang, walaupun dengan luka yang sangat berat. 저거 축경이에요? Hwarim mempunyai rencana. Saat Kim berusaha mencari pasak besi itu, dia akan melakukan ritual untuk menarik perhatian iblis itu kepadanya. Dia mencoba mengalihkan perhatian iblis itu agar keluar dari wilayah makam itu. 시간은 끌어줄 수 있다고. Mereka pun bergegas pergi ke sana, tetapi sempat dihadang oleh polisi yang sedang bertugas. 아, 예, Polisi pun itu mengira mereka sedang menjalankan sebuah ritual penting. Jadi polisi itu mengizinkan mereka masuk ke dalam hutan. Lalu mereka mulai meletakkan ikan-ikan sebagai umpan yang disebar menuju sebuah pohon besar untuk menarik perhatian iblis itu. Hwarim yang berada di dekat pohon nantinya akan berusaha menahan iblis itu. Sementara Kim dan Yonggeun di area makam untuk mencari dan mencabut pasak besi itu sesegera mungkin. 수 있을 만큼 시간 끌어볼게요. Hwarim juga meminta bantuan kakak dan adiknya untuk menjaga Bong Il karena roh Bong Il masih dalam tawanan iblis itu. 했으면 좋겠다. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya iblis itu pun keluar dari makam itu. Kemudian dia memakan umpan ikan itu satu persatu hingga sampai di dekat pohon. Setelah itu, Hwarim segera membakar sebuah ranting hingga mengeluarkan asap yang banyak. Bersamaan dengan itu, Pak Kim dan Yonggeun segera menggali makam untuk mencari pasak besi itu. Hwarim mengajak iblis itu berbicara dengan menyamar sebagai roh penunggu pohon besar. お前らのいるところじゃない。そうが終わって久しぶり。Mengajukan beberapa pertanyaan dengan maksud untuk mengulur waktu agar Pak Kim bisa menemukan pasak itu. Namun sialnya Pak Kim dan Yonggeun gagal menemukannya hingga membuatnya frustasi. Di sisi lain, penyamaran Hwarim terbongkar. Saat iblis itu akan menyerang Hwarim, beruntung roh penjaga Hwarim muncul untuk melindunginya. Saat itu Hwarim berlari untuk menyelamatkan diri. Bersamaan dengan itu Yonggeun juga berlari ke arahnya untuk memberitahukan jika pasak itu tidak ketemu. Setelah beberapa saat, iblis itu pun kembali berubah wujud menjadi kobaran api. Sementara di sana masih ada Pak Kim yang sementara masih menggali tanah. Pak Kim pun kaget dan hanya bisa diam saat iblis itu berusaha memasukkan jari-jari tajamnya ke perut Pak Kim. Namun beruntung Hwarim menyiramkan darah kuda ke iblis itu hingga membuatnya kesakitan. Berniat ingin menolong Pak Kim, namun iblis itu kembali berdiri lalu mengangkat Hwarim dan Yonggeun. Kemudian dari sini kita dibawa flashback ke masa lalu iblis itu. Yang ternyata iblis itu dulunya adalah seorang jenderal Jepang yang dibunuh dengan dipenggal kepalanya. Lalu maksud pasak besi itu ternyata pedang katana yang digunakan untuk memenggalnya, yang kemudian diikutkan untuk masuk ke dalam tanah. Dan sebutan rubah itu merupakan para biksu yang pada saat itu menguburkan jenderal itu dalam posisi vertikal.
Sebelum iblis itu akan membunuh Warim dan Yonggyun, Pak Kim menemukan kelemahan iblis itu dengan cara melumuri gagang kayu itu dengan darah. Lalu Pak Kim segera memenggalnya dengan gagang kayu itu hingga akhirnya iblis itu pun tewas. Bersamaan dengan itu, Bong Gil juga berhasil lepas dari belenggu iblis itu. Keesokan harinya, Pak Kim masih dalam kondisi kritis karena luka dari iblis itu. Namun kondisinya pelan-pelan membaik dan beberapa bulan kemudian kehidupan mereka kembali seperti semula lagi. Dan itulah akhir dari film ini. Terima kasih telah menonton dan nantikan juga alur film selanjutnya.